Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh solehah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Abu Dujanah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berderar air mata. Nah, Abu Dujanah ini merupakan sahabat Rasulullah ya. Pada kisah hari ini sangat berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu Luqattah ya. Barang temuan An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Lanjut kita ke kisahnya ya, anak soleh solehah. Diceritakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat bernama Dujanah. Setiap usai melaksanakan ibadah sholat berjamaah subuh bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai. Pada suatu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi. "Wahai Abu Dujanah, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang? Ada apa?" tanya Rasulullah. Abu Dujanah menjawab, "Begini ya Rasulullah, kami punya suatu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," pinta Rasulullah. "Begini," kata Abu Dujanah memulai menguraikan jawabannya. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas pulang sebelum anak-anak kami tersebut bangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Suatu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari kami masukkan ke dalam mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, 'Nak, janganlah kamu permalukan ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air mata karena kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu." Pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud. Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya 10 kali lipat dengan pohon kurma dari surga. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah.
tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Hai Fulan, ku beli pohon kurmamu dengan 10 pohon kurma terbaikku di kota Madinah." Mendengar penawaran yang menguntungkan itu, si munafik tetangga Abu Dujanah ini menyetujuinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil membelinya, lalu memberikannya kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di perkarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah, dan seolah-olah tidak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon ini tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dalam menjaga diri serta keluarganya dari makanan dan harta haram serta bukan haknya. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Semoga kita dapat mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah tersebut. Baiklah, anak soleh-soleha, sekarang beralih ke tugas Ananda, yaitu menggambar dan mewarnai pohon kurma. Buat sebagus mungkin dan bebas sesuai dengan kreativitas Ananda. Kemudian, fotokan dan kumpulkan di Google Classroom ya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh-soleha. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya ya.